Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Arifah Kasani dari kelas SE 0801 dengan NIM 10 31224004. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari tugas kalkulus sub cel 4 mengenai integralnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam soal nomor 1. Di sini ada sebuah fungsi kesalahan ya, yang didefinisikan sebagai HT sama dengan T per 1 plus T pangkat 2. Tetap pangkat 2 lagi. Oke, langsung aja masuk ke poin yang pertama. Kita disuruh mencari anti turunan dari HT ini yang dituliskan atau dinotasikan dalam kapital T ya. Oke, langsung aja. Tadi diketahui fungsinya kan ini ya, si HT ini. Nah, kita disuruh mencari integral atau anti turunannya. Gitu. Oke, untuk mencari anti turunannya, langkah yang pertama itu ada, kita bisa memisalkan angka yang ada atau angka atau fungsi yang ada di dalam kurung itu sebagai ini ya. Nah, untuk nantinya untuk nantinya itu mempermudah kita saat menghitung atau mencari integralnya ya. Oke, setelah itu kita bisa masukin atau bisa dapatkan di U per dt sama dengan 2t, atau yang bisa kita tuliskan menjadi du sama dengan 2t dikali t ya. Nah, setelah itu kita bisa membagi ruas kedua ruas itu dengan 2 sehingga kita menghasilkan 1/2 gitu. Nah, setelah itu kita bisa substitusikan, maaf. Setelah itu kita bisa substitusikan langsung ke dalam integralnya. Ya, berarti tadi kan kita disuruh mencari integral dari HT ya, atau yang disimbolkan dengan H kapital T gitu. Jadi integralnya H kapital T sama dengan integral T per 1 plus T pangkat 2 lagi dt sama dengan, kita masukkan setengahnya tadi, terus di U-nya itu kita dapat dari sini. Nah, tadi kan kita udah memisalkan yang ada di dalam sini tadi jadi U ya. Nah, di sini kita langsung bisa tulisin aja itu si U-nya atau si ini, si U yang udah tadi kita misalkan jadi U ya. Kita tulisin aja 1/U/2. Oke, setelah itu kita harus cari dulu nih integral dari 1/U/2 itu berapa. Dengan cara atau dengan rumus yang ini. Nah, sebelum itu, karena bentuknya dia itu pecahan dan penyebutnya itu ada akarnya, akar, maaf, ada pangkatnya, kita bisa tulis atau bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini kan di sini ada U, di sini kan ada 1/U/2 ya. Nah, kita bisa ubah bentuknya menjadi U pangkat -2. Nah, oke. Langsung aja, di sini kan pangkatnya jadi -2 nih. Nah, N ini sebagai pangkatnya, jadi kita ganti N-nya jadi -2. Langsung aja, integral U pangkat -2 di U sama dengan U pangkat -2 plus 1 per -2 plus 1 sama dengan U. Kita akan menghasilkan U pangkat -1 per -1. Kemudian kita sederhanakan akan menjadi -1/4. Nah, setelah kita mencari integral dari 1/2, kita integralnya itu berubah menjadi H kapital T sama dengan 1/2 dikalikan dengan hasil dari integralnya tadi ini ya. Lalu ditambahkan dengan C. C ini konstanta ya, karena integral gitu. Lalu setelah itu kita substitusikan U yang tadinya kita misalkan itu kembali ke bentuk awalnya gitu, ke dalam integral ini. Oke, jadi bentuknya kan tadi kita keluarkan ya, jadi ini jadi negatif.
negatif 1 per 2 dikali 1 per 1 plus T pangkat 2 plus C-nya jangan lupa. Nah, ketika disederhanakan atau dihitung akan menjadi negatif 1 per 2 dikali 1 plus T pangkat 2 plus C. Oke, kita langsung aja lanjut ke nomor 2 ya. Poin kedua, poin B. Di sini kita disuruh mencari nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan HT dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0 sampai 2 atau 0,2. Langsung aja di sini kita udah disediakan intervalnya itu ada 0 sampai 2 ya. Langsung aja di sini 0, di sini 2. Nah, karena tadi kita tuh udah hitung si anti turunannya, kita bisa langsung pakai nih. Nah, karena di sini bentuknya itu negatif anti turunannya ya atau integralnya, kita tuh bisa pakai rumus yang ini FB dikurangi FA. Jadi FB dikurangi FA. Jadi batas awal dikurangi dengan batas akhir. Fungsi batas awal dikurangi dengan fungsi batas akhir ya lebih tepatnya. Nah, kita pertama-tama kita hitung dulu nih. Di sini kan kita kan pakainya H ya, nggak pakai F. Jadi di sini H2 dikurangi H0 gitu. Nah, kita hitung dulu H2 berapa, H0 berapa, baru nanti kita kurangkan. H2-nya ini kita langsung aja masukin ke sini. Oh ya, ini tuh 1 ya, teman-teman. Saya salah nulis nih. Maaf, ini saya salah nulis ini 1 ya. Oke, langsung aja kita ganti T dengan 2. 1 jadinya negatif 1 per 2 dikali 1 plus 2 pangkat 2 sama dengan negatif 1 per 2 plus 8. Hasilnya itu ada negatif 1 per 10. Selanjutnya H0 sama caranya kita masukkan 0, kita ganti T dengan 0. Itu nanti kita dapatkan negatif 1 per 2 dikali 1 plus 0 pangkat 2 sama dengan negatif 1 per 2 plus 0 sama dengan negatif 1 per 2. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus atau tinggal kita kurangkan lah ya istilahnya antara si negatif 1 per 10 sama negatif 1 per 2. Karena ini negatif bertemu negatif, hasilnya akan menjadi positif. Nah, ini kan penyebutnya belum sama nih. Nah, ini kita samain dulu. Kita jadiin 10 lah ya biar gampang. 2 ini bisa jadi 10 dikalikan dengan 5. Kalau kalau bawah dikalikan 5, atas juga dikalikan 5 ya. Maka hasilnya akan menjadi negatif 1 plus 5 per 10 ya. Ini saya jadikan 1 karena penyebutnya udah sama gitu kan. Sama dengan negatif 1 ditambah 5, jawabannya 4 per 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 2 per 5 ya. Nah, jadi kita ketemu nih fungsi biaya pada interval 0 sampai 2 atau 0,2 itu ada 2 per 5. Oke, lanjut ke poin yang C. Kita disuruh menentukan atau menemukan C aksen X atau C turunan CX gitu, turunan pertama. Jika CX itu sama dengan integral dari basis 1 plus X pangkat 2 sampai 5 dengan fungsinya T per 1 plus T pangkat 2 lagi dt jangan. Nah, ini tadi kan kita udah hitung ya fungsinya, jadi kita bisa tinggal masukin aja. Cuma di sini yang berbeda adalah basisnya gitu. Oke, langsung aja ini yang C. Kita disuruh menentukan C aksennya. Diketahui ini, tadi diketahui fungsinya, ini ya fungsinya. Nah, kita cari dulu apa ya istilahnya turunan dari batas atas dan juga batas bawahnya. Nah, batas atasnya ini kita apa ya istilahnya kita sebut dengan HX atau kita notasikan dengan HX, sedangkan batas bawahnya itu kita sebut dengan GX ya. Kita cari HX, H aksen X sama cari G aksen X atau cari turunannya. Nah, H aksen X ini sendiri kan hanya 5 nih. HX-nya 5 nih. Turunan dari 5, 0 dong, kan konstanta. Terus yang bawah itu ada GX, itu ada 1 plus X pangkat 2, turunannya sudah pasti 2X ya, 1 konstanta 0 ya pasti.
Oke, selanjutnya fungsinya ini di sini ada yang ini, yang F sama dengan T. Per 1 plus T pangkat 2 pangkat lagi 2. Nah, setelah itu kita hitung pakai aturan ini. Ini rumusnya ya. FHX dikali H aksen X dikurangi dengan FGX dikali dengan G aksen X. Kita hitung satu-satu dulu, baru nanti kita kurangi. Oke, masuk ke rumus yang pertama, yang hitung F dulu. Yang hitung HX dulu lah ya. Kita masukin aja langsung FHX-nya tadi F5. F5 itu ada di sini. Ini ya fungsinya. Kita ganti T dengan 5. Ganti dengan 5, berarti 5 per 1 plus 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, terus dikalikan dengan H aksen X. H aksen X tadi kan 0 nih. Nah, ini kan dikalikan 0. Ini sudah pasti jawabannya kan 0 ya, jadi nggak usah dihitung lagi. Gitu. Setelah itu, ada ngitung G aksen, atau bagian yang GX-nya lah ya. GX-nya tadi kan diketahui 1 plus X pangkat 2 ya. Kita langsung masukin aja, berarti FGX itu ada 1 plus X pangkat 2 per 1 plus 1 dalam kurung 1 plus X pangkat 2, tutup kurung lagi 2, tutup kurung lagi pangkat 2, dikali sama G aksen X. G aksen X tadi di atas kita udah hitung ada 2X ya. Masukin ke sini dikali dengan 2X ya. Nah, setelah itu baru nih kita kurangin antara yang HX dengan GX gitu istilahnya. Kita kurangin 0 dikurangin 1 plus X pangkat 2 per 1 plus dalam kurung 1 plus X pangkat 2 kuadrat dikuadratkan lagi dikali 2X gitu. Kita hitung, kita sederhanakan lah ya istilahnya, itu akan menjadi negatif 2X dikali 1 plus X pangkat 2 per dalam kurung 1 plus dalam kurung lagi 1 plus X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi pangkat 2. Itu adalah hasil dari turunan C, fungsi CX gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada 2 poin. Diberikan kurva, yang poin pertama diberikan kurva fx dengan fungsi fx sama dengan kuadrat dari akar pangkat dari X pada interval X sama dengan 1 hingga X sama dengan 9. Kita disuruh menghitung volume beda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X. Oke. Sumbu X ini kita langsung aja pakai rumus volume ya. Kalau kita pakai rumus volume berarti di sini rumusnya ini. Rumusnya ini F sama dengan P integral fx kuadrat dx ya. Ini fungsinya yang ini yang akan kita kuadratkan dan ini adalah batasnya yaitu 1 sampai 9 atau 1,9 gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung aja substitusikan apa yang sudah diketahui ke rumusnya gitu karena ini sudah diketahui semua ya kebetulan. Kayak yang ini langsung aja kita masukin fungsinya fungsinya ke dalam rumus. V sama dengan P integral 1 sampai 9 X dx. X ini dari mana? X itu dari rumus fx pangkat 2 ini ya. Fx kan kita ketahui akar X ya. Akar X ini kalau kita kuadratkan akan menjadi X. Makanya kita langsung tulis saja X dx gitu. Lalu kita harus menghitung integral X terlebih dahulu. Integral X pakai tadi rumus yang di atas yang X pangkat N sama dengan Xn plus 1 per N plus 1 ya. Tadi yang di atas. Langsung aja X 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan kita akan mendapatkan hasil X pangkat 2 per 2. Lalu setelah itu, kita substitusikan batas-batasnya ke dalam rumus gitu. Di sini ada 1 dan juga 9. Kita substitusikan dulu.
9 pangkat 2 81, 1 pangkat 2 1 ya tetap. Ini karena udah sama langsung dikurangin aja kali ya. 81 dikurangi 1 80, lalu dibagi dengan 2 berarti 40. Jangan lupa I-nya ditulis karena ini bisa dibilang itu satuan dari volume ya. Maka volume benda berputar pada kurva ketika mengelilingi sumbu X itu ada di 40 pi dalam satuan volume. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Ini sama sebenarnya, cuman yang berbeda adalah di bagian fungsi dan juga batasnya. Di sini fungsinya itu ada X kuadrat dan batasnya itu ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, langsung aja. Ini sama, rumusnya masih sama. Kita langsung masukin, berarti pi integral 0 sampai 1, integral 0 dan 1. Dengan X pangkat 4 dx, X pangkat 4 itu sama hasilnya dari fx ya. Fx-nya tadi kan X pangkat 2 nih. Atau X kuadrat. X kuadrat kalau dikuadratkan lagi hasilnya akan menjadi X pangkat 4 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari integral dari X4 ini. Sama caranya dengan yang atas tadi, X4 plus 1 per 4 plus 1 akan menghasilkan X pangkat 5 per 5. Setelah itu, substitusikan batas-batasnya ke dalam rumus gitu. Sama kayak di atas, X-nya kita ganti dengan 1 dan juga 0. 1 pangkat 5, 1, 0 pangkat 5, 0. Penyebutnya sudah sama, lalu 1 dikurangi 0, 1 ya. Berarti yang tersisa hanya pi dikali 1 per 5 dan akan menghasilkan pi per 5. Jadi volumenya, volume dari fungsi ini ketika mengelilingi atau mengelilingi fungsi atau sumbu X itu akan menghasilkan X per 5 dalam satuan volume. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.